Episode dimulai saat Balram berbincang-bincang dengan Krishna. Balram bertanya tentang nasib peperangan Pandawa dan Kurawa. Krishna lalu mengatakan, peperangan ini akan banyak memakan korban kakak, namun tidak akan berhenti di situ saja. Akan banyak tangis setelah kemenangan Pandawa. Balram kemudian memutuskan hal penting dalam hidupnya. Dalam kisah peperangan Pandawa dan Kurawa, ia menjadi guru bagi Duryodhana dari Kurawa, sekaligus guru Bima dari pihak Pandawa. Balram melatih mereka dalam seni bertarung menggunakan gada. Dan akhirnya, ketika perang meletus antara pihak Kurawa dan Pandawa, Balram memiliki rasa sayang yang sama terhadap kedua belah pihak. Balram lalu memutuskan untuk menjadi pihak yang netral. Dia tidak memihak kepada siapapun. Namun, di saat akhir kematian Duryodhana, Balram marah kepada Bima. Ia menilai Bima berbuat curang dengan meremukkan paha Duryodhana. Memang dalam aturan pertandingan gada, yang boleh diserang adalah bagian perut ke atas. Namun karena sumpahnya kepada Drupadi, Bima ingin meremukkan kaki Duryodhana. Maka Bima menghantamkan gadanya dan remuklah paha Duryodhana. Dan akhirnya Duryodhana sampai jatuh tersungkur ke tanah. Balram marah melihat itu. Ia lalu mengeluarkan pusaka Nanggala dari tangan kanannya yang disertai petir. Kemudian Krishna menjelaskan kepada Balram. Bima terlanjur mengucapkan sumpah kepada Drupadi untuk membalaskan dendamnya. Saat itu Drupadi dihina sebagai budak kekalahannya Yudhistira yang bermain dadu, dan Drupadilah sebagai taruhannya. Sumpah itu terucap saat paha dari Drupadi tersingkap oleh kelakuan bejat Duryodhana. Sumpah itu harus terwujud dengan menghancurkan paha Duryodhana. Dewi Gandhari lalu mengutuk Sri Krishna. Kutukan ini terjadi karena Gandhari menganggap Krishna membiarkan perang Bharatayuddha terjadi. Gandhari menyayangkan sikap Krishna yang tidak membuat skenario agar para Korawa menjadi sadar. Gandhari ingin Korawa sadar dan tidak semakin berlarut-larut berkubang dalam perbuatan yang salah atau dosa. Gandhari beranggapan perang Bharatayuddha tidak akan terjadi jika Krishna berbuat demikian. Perang Bharatayuddha tidak memberi keuntungan bagi Korawa dan Pandawa. Korawa menjadi punah. Di pihak Pandawa juga tinggal Pandawa sendiri yang sudah tua-tua, dan seorang cucu Pandawa yang selamat yaitu Parikesit. Konon Dewi Gandhari yang kehilangan semua putranya mengutuk agar kejadian serupa terjadi pada dinasti Yadawa. Hukum alam akhirnya mewujudkan kutukannya itu, dan perang Bharatayuddha memang bukan merupakan kemenangan mutlak Pandawa, tetapi kemenangan mutlak kebaikan mengalahkan kejahatan. Akan tetapi, kalau sudah tidak ada tantangan, hidup terasa nyaman. Sebuah bangsa atau seorang manusia sering lalai dan terbuai oleh kenyamanan dan kenikmatan duniawi. Demikianlah, setelah perang Bharatayuddha, dinasti Yadawa menjadi sombong, arogan dan gemar berpesta pora. Mereka memuaskan kesenangan mereka sendiri. Yang penting dilindungi oleh Sri Krishna. Dinasti Yadawa tidak dapat mengendalikan sifat hewani mereka. Dinasti Yadawa masih yakin kenyamanan dunialah yang akan membahagiakan mereka. Padahal dunia ini hanya bersifat sementara. Nah guys, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian semua subscribe dan juga klik gambar loncengnya ya. Mari bersama-sama dukung channel ini biar tetap eksis dan makin berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Kesetiaannya pada Krishna membuatnya menjadi saksi kebesaran Krishna. Dalam kisah Bhagawan Tapurana, dikisahkan Balram menjadi aktor utama dalam peperangan itu. Balram ambil bagian dalam pertempuran yang menyebabkan kehancuran dinasti Yadu. Balram masih saja berwatak keras hati, mudah naik darah, tetapi pemaaf dan arif bijaksana. Ia sangat mahir mempergunakan gada. Balram mempunyai dua pusaka sakti, yaitu Nanggala dan Alugara. Wujud Nanggala menyerupai bajak sawah yang terbalik. Konon ceritanya senjata ini mampu membelah gunung dan melelehkan besi baja. Senjata Alugara yang dimiliki Balram merupakan hadiah dari Batara Brahma. Brahma merupakan guru dari Balram yang mengajarkan berbagai macam ilmu.
Senjata ini diberikan oleh Batara Brahma kepada Balaram setelah dinyatakan lulus menuntut ilmu, di mana senjata ini memiliki kekuatan pemusnah yang sangat dahsyat. Senjata Alugara ini berbentuk gada dengan kedua ujungnya yang sangat runcing. Ia juga mempunyai kendaraan gajah bernama Puspadenta. Ada yang mengatakan Balaram sebagai titisan naga, sementara yang lainnya meyakini sebagai titisan Sang Hyang Besuki, Dewa Keselamatan. Ia berumur sangat panjang. Setelah selesai perang Bharatayuddha, Balaram menjadi penasehat Prabu Parikesit, Raja Negara Hastinapura. Ia bergelar Resi Balaram atau Balarama atau juga Baladewa. Singkat cerita, ia pun menjadi saksi karena Krishna telah menghilang di hutan saat itu. Balaram kemudian duduk bermeditasi di bawah pohon. Semua sifat keduniawiannya telah ditinggalkannya. Banyak pertempuran yang telah ia lewati dan tidak ada yang mampu membunuhnya. Ia akhirnya mati moksa setelah punahnya seluruh bangsa Wresni. Ada yang mengisahkan pula, ia meninggalkan dunia dengan mengeluarkan ular putih besar dari mulutnya, kemudian diangkut oleh ular yang lebih besar yaitu Sesa. Nah, itulah edisi spesial meninggalnya Balaram atau Balarama atau Baladewa versi berbagai sumber. Terima kasih dan semoga kalian tidak gagal paham. Terima kasih kepada kalian yang telah singgah di channel BTT News. Suatu kehormatan bagi Mimin bisa berkomunikasi lewat media YouTube ini. Pertengahan tahun 2020 adalah awal channel ini bisa diterima partner kerja oleh YouTube. Sejak sinopsis serial India Yahtari Galian, Mary Durga, Chandrakanta, Jodha Akbar, Chandragupta, Chandra Nandini, sampai Radha Krishna dan yang lainnya, kalian telah memberikan banyak saran dan kritikan kepada kami. Semuanya itu kami jadikan bahan evaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Bagi kalian yang sudah setia menonton dari awal BTT News, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan kalian selalu sukses, hidup penuh kebahagiaan dan penuh keberkahan. Amin. Nah guys, terima kasih telah menyimak video ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dari Mimin. Jika kalian punya komentar atau saran dan kritik, silakan sampaikan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ciao!